Bagaimana cara cek kualitas hidup melalui napas Anda? Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki problem kesehatan serius, misalnya gula darah yang tak terkendali, hipertensi yang tidak terkendali, atau problem pernafasan ya, misalnya asma, problem paru-paru, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk melakukan. Dan kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana kita ngecek kondisi fisik mental kita melalui tahan napas maksimal ya. Tetapi jika ternyata skor maksimalnya 60 tapi skor bulatnya misalnya cuma 20, berarti kan tiga ini. Ya, berarti tiga sama dengan ya, berarti tiga. Artinya itu dominasi ego memaksa mesin yang rusak untuk terus berlari. Nah, ini yang teman-teman tiga kali nafas lagi ya, tiga kali tarik dan hembusan. Satu, dua, tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik, teman-teman semua, saya akan lanjutkan ya. Bagaimana cara cek kualitas hidup melalui napas Anda? Ya. Ada dua cara kita ya mengecek ya, cara memeriksa kualitas hidup kita. Yakni yang pertama dengan BOLT ya, Body Oxygen Level Test. Sudah saya berikan tutorial di apa namanya di konten yang lalu ya. Teman-teman bisa cari. Lalu yang kedua adalah tahan nafas maksimal ya. Nah, nanti kita akan pada konten kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana kita ngecek kondisi fisik mental kita melalui tahan napas maksimal ya. Ya, jadi kemarin Bolt ya, itu tahan nafas yang ketika sudah ada eh, kehendak pertama ya. Jadi kalau sudah ada dorongan pertama untuk bernafas, maka disitulah nilai boot itu. Ya, jadi boot dinilai waktunya ya, yaitu pada saat teman-teman sudah ingin menarik nafas, yaitu pada dorongan yang pertama. Hmm. Sekarang kita akan tutorial ya, yaitu tahan napas maksimal ya. Ini saya beri subjudul ya, uji ketangguhan batin di bawah tekanan. Jadi apa sih tahan nafas maksimal itu? Ya, tahan nafas maksimal adalah mengukur ya, mengukur durasi terlama menahan napas. Ya, jadi tahan napas maksimal adalah ya definisinya mengukur durasi terlama menahan napas ya, mengukur durasi terlama menahan napas. Kalau Bolt kemarin itu bukan durasi terlama. Jadi ketika ada dorongan untuk tarik nafas ya teman-teman langsung tarik nafas gitu ya. Itu kalau Bolt. Tapi kalau tahan nafas maksimal ini tidak demikian ya. Jadi tahan nafas maksimal di sini adalah teman-teman nanti mengukur ya tahan nafas maksimal yang teman-teman bisa. Nah, ini yang disebut tahan nafas maksimal. Jadi di sini adalah merupakan zona perjuangan ya. Sengaja melewati dorongan nafas pertama untuk melihat ketenangan batin saat kondisi lapar udara. Nah, ini fungsi atau yang disebut sebagai tahan nafas maksimal. Nanti prosedurnya sama dengan Bolt ya. Nah, jadi nanti eh, sama dengan Bolt, tetapi nanti bedanya, nanti teman-teman kalau Bolt itu setelah tahan napas, itu kan teman-teman nggak boleh terengah-engah ya, nggak boleh terengah-engah. Tetapi kalau tahan nafas maksimal ini nanti teman-teman setelah tahan nafas ya pasti tersengal terengah-engah ya. Jadi mengambil nafas berat dan terengah-engah ya. Itu respon normal setelah uji stres maksimal. Jadi itu
Kalau bold, saya ulang ya. Jadi kalau bold adalah tahan nafas di mana setelah teman-teman tahan nafas, teman-teman tidak boleh terengah-engah. Tapi kalau nanti tahan nafas maksimal, ini teman-teman nanti terengah-engah ya. Nanti ada nilai-nilai di sini ya. Bagaimana apa menginterpretasi hasilnya. Nanti, tetapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberi disclaimer dan memberi apa namanya perhatian kepada teman-teman, memberikan semacam garis batas ya ke teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki problem kesehatan serius, misalnya gula darah yang tak terkendali, hipertensi yang tidak terkendali, atau problem pernafasan ya, misalnya asma, problem paru-paru, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk melakukannya. Ya, saya ulangi lagi bagi teman-teman yang memiliki problem kesehatan yang cukup berat ya, seperti gula darah yang tidak terkendali, lalu apa hipertensi yang tidak terkendali, dan apa itu problem-problem paru ya. Saya tidak menganjurkan teman-teman untuk melakukannya ya. Jadi teman-teman yang memiliki problem seperti yang saya sebut tadi sebaiknya pakai bold saja ya. Tidak perlu pakai tahan napas maksimal. Ini apa disclaimer yang sangat penting untuk saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Nah, jadi nanti begini ya, kalau teman-teman ternyata tahan nafas maksimal kurang dari 20 detik, berarti teman-teman masih memerlukan latihan dasar yang konsisten. Artinya teman-teman termasuk nilai yang kurang ya, kurang. Tapi tidak perlu cemas karena nanti bisa dilatih. Kalau nilai teman-teman 20 sampai 40 detik, memiliki resiliensi. Resiliensi itu tahan banting lah gitu. Ya, jadi resiliensi itu kemampuan adaptasi terhadap tekanan singkat. Nah, teman-teman lumayan kalau bisa menahan nafas 20 sampai 40 detik. Kalau teman-teman tahan nafas maksimalnya ya 40 sampai 60 detik, berarti ketangguhan mental yang sangat kuat. Yang apa ketangguhan mental kuat dan kontrol saraf otonom terlatih. Dan jika lebih dari 60 detik berarti kapasitas luar biasa mengelola kepanikan fisik. Ini berarti kapasitasnya luar biasa. Ini ada refleksi yang ingin saya apa tulis. Apakah Anda melawan dengan kemarahan atau tegang atau menemukan kedamaian, relaksasi sadar saat tekanan memuncak. Nah, ini nanti yang sangat penting ya. Nanti ada interpretasi bagaimana menginterpretasikan ya skor boot dibanding dengan skor maksimal ya. Nah, ini kita belajar matematika sedikit ya. Jadi nanti teman-teman kan sudah punya skor boot ya. Misalnya skor bootnya misalnya 20 misalnya. Lalu tahan nafas maksimalnya 40. Berarti tahan nafas maksimal 40 ya. Ya, tahan nafas maksimal 40 ya. Dibagi bolt. Nah, boltnya misalnya 20. Berarti 40 dibagi 22. Nah, ini berarti rasio idealnya begitu. Jadi ini ada keseimbangan antara efisiensi jasad dan daya juang mental. Ya. Tetapi ternyata ada orang misalnya skor maksimalnya 60. Ya, kalau menilai hanya di tahan nafas maksimalnya seakan-akan bagus ya. Karena ini interpretasinya begini kira-kira. Tetapi jika ternyata skor maksimalnya 60 tapi skor boldnya misalnya cuma 20. Berarti kan 3 ini. Ya, berarti 3 sama dengan ya, berarti 3. Artinya itu dominasi ego memaksa mesin yang rusak untuk terus berlari. Nah, ini yang saya sangat ingin sampaikan ini sebenarnya ini sangat penting ya. Jadi betapa pentingnya kita jangan hanya lihat ini maksudnya ya. Jangan hanya lihat ini kalau lihat satuan kayak gini, lihat hanya berapa lama teman-teman bisa tahan napas, itu teman-teman nanti bisa terkecoh ya. Saya tertipu karena oh berarti saya lebih dari 60 detik misalnya 60 gitulah. Berarti bagus sekali. Nah, ternyata kalau dibagi dengan skor bold kok 3 hasilnya. Artinya teman-teman sebenarnya sedang memaksakan diri. Dan itu berisiko sebenarnya dalam jangka panjang ya. Lalu apa yang dilakukan? Apakah menurunkan
eh, apa waktu tahan nafas maksimalnya enggak, yang harus dinaikkan bultnya. Ya ini kemarin ya, bultnya yang harus dinaikkan. Makanya kalau kita harus memilih misalnya antara bolt dan tahan nafas maksimal, paling bagus bolt. Ya, jadi bolt itu kita naikkan. Karena kalau tahan nafas maksimal naik tanpa naiknya bolt ini bisa berisiko begitu ya. Nah, ini mohon untuk teman-teman memahami betul ya. Saya eh, akan menekankan kembali agar teman-teman paham betapa pentingnya ini ya. Jadi begini, kita tahu bahwa kemarin kita sudah latihan nih, makanya saya harap teman-teman sudah tahu skor boldnya. Lalu teman-teman nanti akan kita pandu untuk mengetahui kemampuan tahan tahan nafas maksimal. Baik. Nah, sekarang kalau kita hanya melihat tahan nafas maksimal, maka interpretasinya begini. Tetapi interpretasi ini sebenarnya masih interpretasi sementara, seakan-akan bagus. Nah, lalu nanti setelah selesai, teman-teman perlu membuat interpretasi selisih dan rasio antara tahan nafas maksimal dan skor bold. Ya, jika tahan nafas maksimalnya dibagi skor bold kok dua kali lipat atau kurang lebih dua kali lipat lah, berarti ada keseimbangan antara efisiensi jasad dan daya juang. Artinya seimbang lah, seimbang antara kemampuan fisik teman-teman dan daya juangnya. Tetapi jika rasio jasadnya lebih dari 30, lebih dari 3 ya, maka itu dominansi ego memaksa mesin yang rusak untuk terus berlari. Jadi itu terlalu berlebihan menahan napasnya. Ya, terlalu jauh antara bolt dan tahan nafas maksimal. Jika rasionya kurang 1,5 ini berarti teman-teman lemah tekadnya, tekadnya lemah berarti. Jasad sehat namun mudah menyerah pada ketidaknyamanan. Nah, ini makanya ini disebut daya juang tadi ya, mengukur daya juang sebenarnya. Nah, kalau daya juangnya berlebihan dibanding potensi yang ada, ya, maka tentu akan beresiko ya, beresiko karena nanti seperti saya berikan analogi seperti mesin yang rusak disuruh terus berlari ya. Jadi tujuan latihan itu memiliki jasad sehat yaitu bulknya tinggi yang didukung mental tangguh sebenarnya begitu ya. Sehingga tadi saya katakan, misalnya seandainya teman-teman, ya saya kasih contoh lagi sekali lagi ya. Yang ideal adalah skor bulk yang skor maksimal tahan nafas maksimal diberi skor bulk itu dua kali lipat. Ini rasio yang ideal ya, rasio yang ideal. Jika tahan nafas maksimalnya dibagi bulk lebih dari 3 kali lipat, berarti teman-teman memaksa diri. Jadi teman-teman tuh fisiknya kurang kuat tapi dipaksa. Tetapi jika skor tahan nafas maksimal dibagi skor bulk kurang dari 1,5, berarti jasadnya sehat namun mudah menyerah. Jadi kurang tekad, kurang tekad. Nah, sehingga yang kita harapkan sebenarnya misalnya begini ya, ini yang luar biasa tentu. Kemarin skor bulk itu kan 40 idealnya ya. Ya, paling ideal kan 40 detik skor bulk. Lalu tahan nafasnya 80 detik misalnya. Itu luar biasa. Berarti tahan nafasnya 80 ya toh, dibagi 40 voltnya. Nah, itu jadi ideal. Nah, tapi jika teman-teman ternyata tahan nafasnya 80 misalnya. Skor voltnya cuma 20, berarti 80 dibagi 24. Wah, itu teman-teman sedang menggunakan tubuh yang kurang kuat untuk memaksakan diri. Nah, itu kurang baik ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bahwa latihan terbaik, waktu terbaik untuk latihan boot dan tahan nafas adalah setiap pagi setelah bangun tidur ya, saat tubuh masih netral, belum banyak stres, baik fisik maupun mental. Jadi nanti caranya ya, caranya teman-teman apa namanya, awali dengan boot dulu. Jadi latihan melihat skor bootnya, terus istirahat 5 menit, 3 sampai 5 menit, terus lakukan prosedur tahan nafas maksimal ya.
Nah, ini nanti yang saya ingin apa memberikan tutorial kepada teman-teman yang sebenarnya tujuannya nanti pada akhirnya adalah memiliki kesadaran penuh atas jasad sendiri untuk menghadapi dinamika kehidupan. Itu sebenarnya yang kita harapkan kan begitu ya. Ya. Jadi saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman ya, bagaimana prosedur untuk tahan nafas maksimal ya. Bagaimana prosedur teman-teman melakukan tahan nafas maksimal. Baik, sebentar ini. Ini ya, ini scoreboard kemarin sudah saya berikan. Sekarang teman-teman eh, melakukan ya, saya beri apa tutorial bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Ya baik, silahkan teman-teman mengambil posisi yang paling nyaman ya. Ya, baik. Ya, ini di sini di PPT ini saya sampaikan prosedurnya sama persis dengan apa namanya dengan scoreboard kemarin ya. Jadi nanti teman-teman ambil nafas, tarik nafas kurang lebih 1 sampai 2 menit. Nanti saya pandu 2 menit ya. Setelah itu nanti teman-teman tahan nafas. Jadi tahan nafasnya tidak apa tarik hembusan nafas harus biasa ya. Tidak boleh nafas di apa nafas ritmenya berbeda dari ritme alami. Jadi ritme alami dan biasa, jangan nafas besar, jangan menghirup nafas terlalu banyak. Nafas biasa, sekali-kali, sekali lagi nafas biasa. Nanti setelah saya bilang tahan, nanti teman-teman tahan ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai stopwatch untuk melihat kira-kira teman-teman bisa tahan nafas sampai berapa detik ya. Baik, kita mulai dari sekarang ya. Tarik nafas dan hembuskan seperti biasa ya. Tidak ada nafas besar, nafas seperti biasa ya. Jangan tarik nafas besar, jangan hembuskan nafas terlalu panjang ya. Seperti teman-teman bernafas pada saat istirahat seperti biasa. Kita akan melakukan nafas seperti ini ya kurang lebih 2 menit ya. Paling bagus teman-teman sambil duduk ya, sambil duduk posisinya duduk. Ya, mengukur skorbut juga begitu ya, sambil duduk. Ya, bagus sekali. Teman-teman apa bernafas seperti biasa. Jangan mengambil nafas besar, jadi nafasnya seperti biasa saja. Ya, 1 menit lagi ya, nafas seperti biasa. Tarik dan hembusannya seperti biasa. Tarik dan hembusannya seperti biasa. Ya, 30 detik lagi. Nafas seperti biasa. Ya, baik. Teman-teman 3 kali nafas lagi ya. 3 kali tarik dan hembusan. 1, 2, tahan. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79.
60 ya. Nah, silakan teman-teman jika masih kuat tahan napas lagi. Saya hanya menghitung sampai 60. Ya, baik ya. Jadi demikian ya cara mengetahui nilai dari tahan napas maksimal ya. Jadi tahan nafas sampai maksimal, sampai nanti setelah hembus setelah tahan nafas maksimal tentu teman-teman akan terengah-engah ya. Nah, itulah nilai dari tahan nafas maksimal. Lalu nanti bandingkan tahan nafas maksimal itu dengan skor Bolt-nya dibagi. Nanti nilainya paling ideal 2 kali lipat ya. Jadi kalau Bolt-nya 20 ya dia 40, Bolt-nya 25 dia 50, Bolt-nya 30 dia 60. Nah, jika ternyata skornya apa lebih dari 3, berarti teman-teman perlu meningkatkan Bolt-nya. Atau kalau skor rasionya kurang dari 1,5, misalnya Bolt-nya 20 tapi tahan nafas maksimalnya 25. Nah, berarti dua-duanya ini dinaikkan ya. Dua-duanya dinaikkan. Jadi Bolt-nya ya dinaikkan, tahan nafas maksimalnya juga dinaikkan. Dengan cara apa ya? Dengan latihan ya. Latihannya bagaimana? Dengan menyadari napas ya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ya. Jadi ini adalah dua ukuran, mengukur skor Bolt dan mengukur tahan nafas maksimal dari teman-teman semua untuk mengetahui kualitas kualitas dari mental maupun fisik teman-teman. Baik, selamat mempraktekkan. Terima kasih sekali. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.